Perkenalkan, nama saya Ubed Febriansyah dengan NIM 2415 1060 1068 dari Prodi Agribisnis. Perkenalkan, nama saya Denis Abelia Saputri dengan nomor NIM 2415 1070 1001 dari Program Studi Proteksi Tanaman. Perkenalkan, nama saya Masya Rosaragi dengan NIM 2415 1060 1037 dari Prodi Agribisnis. Perkenalkan, nama saya Nadine Hoiratul Hidayah dengan NIM 2415 1070 1039 dari Prodi Proteksi Tanaman. Dewan Pertimbangan Presiden atau biasa dipanggil Wantimpres adalah lembaga pemerintahan non-struktural yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden. Wantimpres pertama kali dibentuk oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2007. Lembaga ini merupakan kelanjutan dari Dewan Pertimbangan Agung yang dibubarkan setelah perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945. Tugas Wantimpres adalah untuk memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan negara. Pemberian nasihat dan pertimbangan tersebut wajib dilakukan oleh Wantimpres baik diminta maupun tidak oleh Presiden. Penyampaian nasihat dan pertimbangan tersebut dapat dilakukan secara perorangan maupun sebagai satu kesatuan nasihat dan pertimbangan seluruh anggota Dewa. Wantimpres sendiri memiliki dasar hukum pendirian yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2006. Sebelum akhirnya disahkan melalui rapat paripurna DPR setelah mendapat persetujuan dari mayoritas anggota, RUU Wantimpres diimplikasikan akan memberikan legitimasi lebih bagi peran Wantimpres dalam memberikan masukan kepada Presiden yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan di tingkat eksekutif. Selain itu, dengan dasar hukum yang lebih kuat, Wantimpres diharapkan lebih efektif dalam menjalankan tugas-tugasnya dan dapat berkontribusi lebih baik dalam kebijakan nasional. Namun, dalam beberapa kasus, pembahasan RUU ini memunculkan perdebatan terkait efektivitas dan peran Wantimpres, tumpang tindih fungsi dengan lembaga lain, politik dan kepentingan oligarki, dan tidak adanya urgensi pengesahan RUU. Efektivitas dan peran Wantimpres. Banyak pihak yang mempertanyakan efektivitas Wantimpres dalam memberikan masukan yang substantif kepada Presiden. Sering terjadi karena Wantimpres dinilai hanya sebagai pemberi stempel terhadap kebijakan yang sudah ada, tanpa memberikan pengaruh nyata pada pengembalian keputusan. Ada kritik bahwa RUU ini tidak memperjelas peran Wantimpres yang seharusnya menjadi penasihat bagi Presiden. Sebaliknya ada kekhawatiran bahwa Wantimpres akan tetap menjadi lembaga yang hanya bersifat seremonial. Salah satu kritik utamanya adalah besarnya anggaran yang dialokasikannya untuk operasional Wantimpres, terutama gaji dan tunjangan anggota Wantimpres. Selain itu, ada pendapatan bahwa keberadaan Wantimpres ini hanya sebagai beban dan tidak efisien. Hasil pengangkatan anggota Wantimpres seringkali ditanyakan transparansinya. Anggapan bahwa anggota Wantimpres diangkat lebih karena keberadaan politik dengan Presiden daripada kemampuan dan keahlian mereka. Dengan perangkatan anggota yang berasal dari kalangan dekat dengan kekuasaan, muncullah kekhawatiran tentang independen Wantimpres dalam memberikan pertimbangan yang objektif dan bebas dari tekanan politik. Tumpang tindih dengan lembaga lain. Fungsi dan tugas Wantimpres sering dianggap tumpang tindih dengan lembaga lain seperti Kantor Staf Presiden, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, atau bahkan kementerian terkait. Hal ini menimbulkan kebingungan terkait batasan tugas dan kewenangan masing-masing lembaga. Efektivitas koordinasi. Ada kekhawatiran bahwa keberadaan Wantimpres akan membuat proses koordinasi antar lembaga menjadi lebih rumit, yang pada akhirnya justru memperlambat pengambilan keputusan. Dilansir dari Kompas.com, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran, Susi Dwi Harjanti, mengkritik pengesahan rancangan Undang-Undang Dewan Pertimbangan Presiden atau Wantimpres pada bab 3 tentang susunan dan keanggotaan, pasal 7 nomor 2, yang akan memberikan diskresi besar kepada Presiden dalam menentukan jumlah anggota Wantimpres. Diskresi ini memungkinkan Presiden untuk menunjuk sejumlah besar anggota Wantimpres, bahkan lebih dari 50 orang jika memang diinginkan, tanpa adanya batasan yang jelas. Susi sempat menambahkan Indonesia menganut prinsip negara hukum dan konstitusionalisme yang mengharuskan pembatasan kekuasaan. Hal ini mengkhawatirkan masyarakat akan kebijakan ini hanya sekedar kepentingan yang dilakukan untuk membagi-bagi kekuasaan kepada partai-partai politik yang berpotensi merusak prinsip kepastian hukum yang seharusnya dijunjung dalam negara hukum serta merusak lembaga Wantimpres itu sendiri. Tindak urgensinya pengesahan RUU. Prioritas yang dipertanyakan.
Banyak yang mempertanyakan urgensi dari pengesahan RUU One Team Press di tengah berbagai permasalahan lain yang lebih mendesak, seperti permasalahan ekonomi, kesehatan, atau pendidikan. Pengesahan RUU ini dianggap lebih berorientasi pada kepentingan elit daripada rakyat. Pengawasan dan akuntabilitas. Minimnya pengawasan. Ada kekhawatiran bahwa One Team Press tidak memiliki mekanisme pengawasan dan akuntabilitas yang memadai. Minimnya transparansi dalam pelaksanaan tugas mereka membuat masyarakat sulit untuk menilai apakah One Team Press benar-benar berfungsi dengan baik atau tidak. Laporan kinerja yang tidak jelas. Kritik juga diarahkan pada kurangnya laporan kinerja yang komprehensif dari One Team Press yang membuat publik tidak dapat mengukur efektivitas kontribusi lembaga ini terhadap kebijakan nasional. Kontroversi ini menunjukkan bahwa meskipun RUU One Team Press diharapkan dapat memperkuat peran One Team Press, masih banyak tantangan dan perdebatan yang perlu diselesaikan agar lembaga ini dapat berfungsi secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi pemerintahan dan masyarakat. One Team Press akan bertanggung jawab untuk memberikan rekomendasi konstruktif dan relevan. Pemerintahan juga menekankan pentingnya koordinasi jalur sektor One Team Press. Hal ini akan membantu One Team Press menjadi lembaga yang lebih baik dan bertanggung jawab. One Team Press akan bertanggung jawab untuk memberikan rekomendasi yang konstruktif dan relevan dengan fokus pada berbagai dimensi strategis seperti politik, ekonomi, sosial, hukum, dan kebijaksanaan dalam membantu Presiden dalam mengambil keputusan. Pemerintah juga menekankan pentingnya koordinasi jalur sektoral melalui One Team Press, memastikan keputusan pemerintah tidak hanya bersifat sektoral tetapi juga integratif dan komprehensif. Hal ini akan membantu One Team Press menjadi lebih bertanggung jawab dan relevan bagi masa depan negara.